Selain 17 tuntutan, ada juga 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun. Yang pertama adalah bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, serta sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Selanjutnya adalah permintaan reformasi kepolisian agar profesional dan humanis. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian, kemudian perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Dan yang terakhir, agar tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Aksi massa bukan satu-satunya jalan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Media sosial pun menjadi pilihan publik dalam menyuarakan keresahan maupun kekecewaan rakyat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah maupun terhadap anggota dewan yang semestinya menjadi penyambung lidah rakyat. Dan untuk melihat bagaimana potret suara rakyat di media sosial, kita akan berbincang dengan analis senior Drone Emprit, Yan Kurniawan. Selamat siang, Mas Yan. Halo, selamat siang Mas Imron. Mas Yan, menyikapi berbagai aksi yang terjadi belakangan ini, bagaimana suara warganet menyikapi demonstrasi selama sepekan terakhir? Ya, jadi kalau kita menggunakan data dalam seminggu terakhir, itu terlihat di analisa emosi ya. Jadi ada tiga yang paling tinggi itu, yaitu pertama terkait dengan anticipation. Anticipation itu muncul paling tinggi ya. Maksudnya anticipation di sini adalah publik ini masih curiga terhadap pemerintah. Kenapa bisa begitu? Karena tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu bisa dikatakan masih rendah, begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkait dengan trust ya, adanya tidak kepercayaan publik gitu. Kenapa? Karena respon pemerintah sampai saat ini terlihat belum menjawab tuntutan publik. Terus yang menarik lagi adalah ada joy juga di situ ternyata. Joy itu apa? Joy itu terkait dengan eh, publik melihat bahwa tindakan tegas yang terukur ini sebetulnya juga direspon baik oleh publik. Cuma ada kehati-hatian di situ. Kenapa? Pertama begini, kalau suasananya kondusif itu yang diharapkan publik. Tapi kalau bila itu apa namanya pemerintah dalam hal ini adalah polisi menanganinya tidak baik, itu nanti timbulnya malah di anticipation lagi. Artinya curiga akan malah lebih tebal dibanding joy itu. Joy itu timbul itu pada saat kejadian di Sumarekon ya, yaitu ketika aparat bersama masyarakat itu sama-sama memblokade kelompok-kelompok yang tidak jelas itu. Ya, artinya saling jaga ya antara masyarakat kerjasama dengan polisi dengan TNI itu berhasil memunculkan sentimen yang positif sebetulnya. Juga di tempat lain, misalkan di Lampung, terus di Kaltim, begitu, itu memunculkan sentimen positif. Artinya sebetulnya kita sudah mendapatkan pola ini, ya tidak hanya berupa apa namanya ketidakpercayaan, namun juga suasana kondusif. Di Jakarta apalagi, Car Free Day kemarin itu sudah menunjukkan bahwa suasana kita sebenarnya sekarang lebih adem dibandingkan kemarin-kemarin. Selanjutnya juga demo kemarin di Jakarta itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita bisa melaksanakan demo yang damai dan kita bisa mulai membedakan mana ini mahasiswa yang menyuarakan aspirasi publik, mana kelompok-kelompok yang melakukan anarkis. Begitu. Nah, harapannya kejadian yang di Bandung yang hari ini viral, masuk trending topik dan menguasai perbincangan, itu juga bisa bisa diselesaikan dengan baik, Mas. Begitu. Jadi ke depan ini akan jadi pola. Ketika ada kejadian lain, gitu. Pertama itu pemerintah dalam hal ini adalah aparat kepolisian jangan reaktif dulu. Bedakan mana itu masyarakat atau mahasiswa yang menyuarakan aspirasi, terus kedua mana yang kelompok-kelompok yang sengaja memang melakukan tindakan anarkis. Ketika itu kita bisa petakan, pasti keterlibatan masyarakat itu akan tinggi ikut membantu. Dan itu sudah dibuktikan baik itu di Bekasi, di Jakarta, di Lampung, di Kaltim, dan di beberapa tempat lainnya.
Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, 3 diantaranya adalah anticipation, kemudian sadness, dan juga joy. Kemudian dari Iya. sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini, mulai dari aksi massa, demo, dan juga dalam tanda kutip anarkistis begitu ya, serta kebijakan pemerintah. Isu apa yang paling menjadi sorotan atau trending topik di media sosial? Dari data seminggu terakhir itu terlihat ya ada 3 isu yang masih bertahan, yaitu pertama itu isu Brimob tabrak ojol. Baik, Jadi ya isu kenangan dari wafatnya Afwan Kurniawan itu masih yang paling tinggi. Kenapa? Karena di situ Mas sisi emosional publik dan sisi apa namanya getirnya publik itu terpancar di isu baik, tersebut, ditumpah ruah di situ. Terus kedua itu adalah isu terkait dengan visibility Polri dan isu visibility pemerintah. Nah, yang teman-teman atau apa namanya pemerintah di sini kalau boleh saya kasih masukan dalam keadaan sekarang ini ya kinerja pemerintah yang responsif, kinerja Polri yang persuasif itu sangat dibutuhkan. Karena dua kinerja institusi ini yang lagi di depan, paling di depan gitu. TNI sebetulnya nggak terlalu ya. Contoh kayak misalkan di Unisba. Unisba itu kan BRIMOB yang ketika melemparkan atau menembakkan gas air mata begitu. Artinya kalau misalkan melakukannya tidak secara represif tapi secara persuasif, mengedepankan persuasif, mungkin ceritanya akan berbeda, malah akan menyumbang sentimen positif. Dan sudah kejadian kok contoh-contoh bagus di beberapa tempat ketika pendekatannya pendekatan persuasif itu kita akan apa publik akan melihat itu menjadi sesuatu yang lebih kolaboratif yang positif Mas gitu. Nah, tindakan tegas dan terukur ini harusnya kan begitu. Ya, persuasif terhadap mahasiswa, ya tegas terhadap para perusuh itu. Nah, ketika pesan itu nyampe dan dirasakan oleh publik, saya yakin nanti sentimen positif yang selama ini tinggi di polisi itu akan perlahan positif gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. baik. Hmm. Isu yang berada di urutan pertama yang menjadi trending topik adalah soal pengemudi ojek online yang tewas ditabrak rantis begitu ya. Lalu Iya, itu. eh, Hmm. bagaimana warganet melihat insiden ini? Apakah sudah cukup puas dengan upaya persuasif yang dilakukan oleh polisi? Sebetulnya sudah ada upaya yang dilakukan baik aparat polisi maupun TNI ya, Oke, sudah ada tindakan-tindakan persuasif. Cuma kejadian di Unisba ini mempertambah tebal ya emosi yang sifatnya antisipasi dalam hal ini curiga dan yang kedua distrust ketidakpercayaan. Makanya ke depan itu berkenan setiap kan ketika ada demo itu biasanya kan dilapor tuh para pendemonya melapor saya akan ada demo tanggal segini udah mulai tuh pakai pola pendekatan yang betul-betul persuasif gitu ya caranya simple mana mahasiswanya gitu atau mana apa inisiator-inisiator yang jelas itu diajak ngobrol baik. ya suaranya kayak apa namanya kita yakinkan sampai kepada pemerintah terus mereka mau demo sekritis apapun diperbolehkan namun di sisi lain kita saling jaga jangan sampai ada penyusup masuk terutama biasanya muncul itu kalau berdasarkan pola itu di jam-jam terakhir setelah pendemo itu pulang gitu jadi kalau pendemo itu pulang masuk mereka itu kejadian waktu di KS apa namanya demonya KSPI Said Iqbal itu ya yang pemicu di awal itu terus yang kedua juga di tempat-tempat lain dan terakhir ini di Unisba gitu ketika para pendemo kurang lebih aslinya maksudnya aslinya itu yang menyuarakan suara aslinya itu pulang gitu baru mereka masuk nah ini kan sebetulnya bisa jadi nih pelajaran buat kita untuk melihat pola tersebut dan kita bisa Baik. antisipasi lebih awal. Kurang lebih seperti itu Mas Imran. Upaya persuasif tadi Anda katakan sudah cukup berhasil begitu ya, namun masih menjadi isu yang cukup ramai dibicarakan di media sosial. Lalu Mas Yan, bagaimana dengan tanggapan warganet soal aksi demo yang semakin masif? Karena kan kita tahu sebenarnya awalnya hanya terpusat pada satu wilayah saja, namun dalam waktu beberapa hari terakhir kemudian menyebar dan juga terjadi di beberapa wilayah lainnya. Jadi gini, kan yang diharapkan oleh publik kan dua, ada komunikasi dan ada aksi. Baik, komunikasi dan aksi. Komunikasi sudah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah sudah respon, tapi itu nggak cukup. Tadi kalau kata influencer yang tadi itu kita nggak butuh air mata lagi Pak, kita butuh aksi.
dan itu ada beberapa tuntutan dan tuntutan itu kan macam-macam. Ya, ada yang di sebelah sana tuntutannya A, sebelah sini tuntutannya B gitu. Anak-anak KMI itu pengennya apa namanya turunkan Kapolri misalkan kayak gitu. Ya, macam-macam itu. Nah, itu kalau bisa dipilah, diajak ngobrol sampai akhirnya ketemu nanti misalkan tiga tuntutan yang paling bisa dilakukan, yang doable dan itu bisa memuaskan publik gitu. Karena saya yakin juga pemerintah nggak akan langsung itu. Ya, dia pemerintah punya pertimbangan sendiri begitu dan itu perlu diedukasi juga ke masyarakat. Jadi tidak seolah-olah atau nanti pemerintah akan terjebak bahwa pemerintah itu tidak mendengar gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas gitu. Oke, sekarang kita fokus kepada aksi demo yang Nah, dibicarakan di media sosial begitu Mas Yan ya. Selain hmm. dari pengamanan yang dilakukan oleh Polri begitu dan juga aksi demo yang dapat dikatakan beberapa kali berujung anarkistis, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah juga mendapat perhatian khusus di media sosial? Jadi gini, kalau di pemberitaan online Mas cek aja ya, maupun di sosial gitu, ini Baik. didominasi oleh isu-isu demo. Makanya ini kan salah satu dampak negatif dari demo itu, baik media maupun perbincangan media sosial itu Baik. fokusnya di situ. Ya, padahal banyak isu-isu yang lain. Contoh gini, ini Presiden sudah ngomong kita akan segera apa namanya membahas terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset, RUU Perampasan Aset. Nah ini kalau bisa dikejar, Mas, gitu. Publik langsung fokus nih, pemerintah udah mulai buka nih, gitu. Nah kalau bisa teman-teman mahasiswa gitu kan, para aktivis fokus ke situ, dikejar itu. Ya, tapi dikejarnya jangan pola-pola yang menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Diajak ngobrol gitu satu sama lain, buka ruang dialog sampai akhirnya nanti ketemu titiknya gitu. Dan ini kan baik DPR ya yang kami lihat itu maupun pemerintah itu kan udah mulai bangun pola mereka mengevaluasi gitu. Ya, dan ini evaluasinya saya yakin kalau kita nggak kejar itu akan berhenti di situ. Makanya kita kejar terus terutama pada wilayah-wilayah yang sifatnya substantif gitu. Ya, baik itu isu perampasan aset, terus ketidakadilan gitu, transparansi gitu. Nah, itu kalau perlu dikejar terus gitu sampai akhirnya nanti publik merasa merasa puas gitu. Baik. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, Mas Yan, kita harapkan tentu bersama-sama masyarakat agar dapat lebih semakin bijak dalam menggunakan media sosial, tidak ada provokasi di media sosial dan justru dapat meredam aksi anarkistis yang terjadi. Iya, Terima kasih. betul betul, Mas. Iya. Baik, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang, Yan Kurniawan selaku analis senior Drone Emprit. Selamat siang.